VOC selalu mengajukan perdamaian. Namun oleh Sultan Agritasa ditolak. Tidak ada cara lain untuk melakukan perdamaian dengan pihak VOC, harus melakukan perang. Jenderal Van Gun yang berkuasa saat itu menulis surat kepada rajanya di Den Haag untuk menguasai Banten harus dihancurkan, atau sebaliknya Belanda yang tenggelam di muka bumi. Penyebaran agama Islam di Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Berawal sekitar tahun 1529, ketika Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama, memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Beberapa daerah dan pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir barat ditaklukkan pasukan Demak dengan bantuan Sunan Gunung Jati dari Cirebon dan putranya Maulana Hasanuddin. Konon, kesuksesan Maulana Hasanuddin mengislamkan Banten terjadi setelah ia mengalahkan Prabu Pucuk Umum yang menantangnya beradu kesaktian lewat adu sabung ayam. Pemenangnya berhak atas wilayah Banten Girang yang merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda. Banyaknya pondok pesantren di Provinsi Banten secara tidak langsung merefleksikan kereligiusan masyarakatnya. Hal ini tidak terlepas dari sejarah daerah Banten yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di bagian barat. Kali ini saya akan menelusuri jejak-jejak kesultanan dan juga peranannya dalam menyebarkan agama Islam. Bukti-bukti keberadaan kawasan Banten Girang yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banten bisa dilacak pada situs yang berlokasi di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kabupaten Serang. Berbentuk goa dengan 2 pintu yang terdiri dari 3 ruang di dalamnya. Hasil temuan lain seperti peralatan rumah tangga dan tembikar semakin memperkuat bukti adanya peradaban masa lalu di tepian Sungai Cibanten. Sebelum Islam masuk ke Banten pada abad ke-15, Banten Girang merupakan situs kerajaan pada masa Hindu-Buddha sejak abad ke-10. Salah satu peninggalannya adalah gua yang dipahat di tepi Sungai Cibanten ini. Dahulu, gua ini diyakini sebagai tempat meditasi dan tempat berlindung para raja. Pada saat Maulana Hasanuddin datang, Banten Girang di bawah kekuasaan Pucuk Umum sudah merupakan kawasan yang cukup maju. Begitu kekuasaan beralih pada Maulana Hasanuddin, terjadilah perubahan radikal yang berpengaruh pada perkembangan Islam Nusantara, khususnya Jawa bagian barat. Wilayah Bantam ini telah menjadi sebuah daerah perdagangan dari semenjak abad ke-7 Masehi, bahkan sebelum ke-7 Masehi pun sudah dilakukan yang namanya proses perdagangan. Interaksi dengan Hindu itu bisa kita lihat di situ adalah terdapat proses yang namanya pertukaran seperti penyebaran agama, karena pada waktu itu kan daerah Banten ini memang masih beragama Hindu. Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke daerah Surosowan yang berada di pesisir pantai. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan independensi kekuasaan yang menunjang pertumbuhan ekonomi Banten di masa depan sebagai kota pelabuhan yang ramai. Faktor perpindahan itu dilakukan karena salah satunya adalah faktor politis. Kenapa dilakukan perpindahan itu? Karena wilayah pada waktu itu memang
secara teritorial di daerah pesisir pantai itu, di daerah yang kita sebut sekarang ini Surosowan, itu lebih memudahkan untuk melakukan yang namanya perdagangan. Untuk memajukan Banten, Maulana Hasanuddin mendirikan berbagai infrastruktur penunjang, di antaranya berupa keraton yang disebut Surosowan. Pembangunannya diperkirakan antara tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Keraton Surosowan dikelilingi benteng setinggi 2 meter dengan lebar 5 meter. Pada tahap awal pembangunannya, dinding benteng dibangun dari susunan bata berukuran besar yang dicampur dengan adonan tanah liat. Selanjutnya, di tahap kedua pembangunan, dibuatlah dinding bagian dalam sebagai penahan api dan bastion berbentuk intan untuk tempat pengawasan para penjaga keraton. Istana Surosowan sendiri secara bentuk arsitekturnya di sana awal mulanya adalah hanya bentuk 4 persegi panjang dengan dikelilingi sebelumnya parit, kanal, dan juga ada tembok benteng yang lebarnya hanya 7 jengkal tangan orang dewasa. Nah, perkembangannya setelah masa Sultan Maulana Yusuf, bagian benteng sisi luar terutama dilapis dengan batu karang. Keraton Surosowan dibangun sebagai tempat kediaman dan pusat pemerintahan. Seiring dengan kemunduran Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana, Banten kemudian memisahkan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Oh ya, boleh. Maulana Yusuf, putra dari Maulana Hasanuddin, kemudian naik tahta menggantikan ayahnya di tahun 1570 Masehi. Pembangunan selanjutnya kawasan Keraton Surosowan melibatkan arsitek berkebangsaan Belanda bernama Hendrik Lucas Kardel yang setelah memeluk Islam bergelar Pangeran Wiraguna. Keraton Surosowan dahulu dikelilingi oleh kanal-kanal selebar kurang lebih 5 meter sebagai perlindungan terhadap musuh dan jalur transportasi ke pelabuhan. Keraton Surosowan memiliki 3 gerbang masuk yang terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Bangunan kolam yang cukup luas tampak di bagian tengah area keraton. Air untuk memenuhi kebutuhan keraton diperoleh dari aliran Sungai Cibanten yang disaring dengan teknologi yang cukup canggih. Nah, airnya inilah yang diproses penjernihan atau disebut pengindelan yang didatangkan dari sebuah kolam namanya Tasik Adi. Nah, ini berkembang pada masa Maulana Yusuf. Nah, itu airnya disaring atau dijernihkan melalui pengindelan abang, pengindelan putih, dan pengindelan emas, sehingga air sampainya di Keraton Surosowan dalam kondisi betul-betul sudah jernih. Adapun untuk satu teknologi yang terdapat di dalam Istana Surosowan, yaitu terdapatnya aliran air di masing-masing kamar ruangan, yaitu mengalir air dimaksudkan untuk pendingin kamar ruangan. Kemegahan dan kecanggihan Keraton Surosowan sebagai kediaman Sultan-Sultan Banten kini tinggal puing-puingnya saja. Bangunan dalam dinding keraton tidak ada yang utuh, hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi-pondasi kamar berdenah persegi 4. Masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1682 Masehi dipandang sebagai puncak keemasan Kesultanan Banten. Sayangnya, perselisihan dengan putranya Sultan Haji yang didukung Belanda membuat Keraton Surosowan mengalami beberapa kali penghancuran. Dan yang paling parah terjadi pada tahun 1813 ketika Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Herman Daendels memerintahkan pasukan Belanda untuk menyerang Banten. Keraton Surosowan yang menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten akhirnya terpaksa ditinggalkan. VOC selalu mengajukan perdamaian.
namun oleh Sultan Agritesa ditolak, gitu ya, ditolak. Maka pernyataan Sultan Agritesa tidak ada cara lain untuk melakukan perdamaian dengan pihak VOC, harus melakukan perang. Nah seperti itu. Maka dibalas oleh Jenderal Van Gun yang berkuasa saat itu, menulis surat kepada rajanya Den Haag untuk menguasai Banten harus dihancurkan, atau sebaliknya Belanda yang tenggelam di muka bumi. Andai saja Kesultanan Banten tidak terpecah belah Belanda, tentunya karya monumental yang dirintis penguasa Banten pertama, Maulana Hasanuddin, masih terjaga kelestariannya. Bangunan bersejarah yang dibangun semasa dengan Keraton Surosowan adalah Masjid Agung Banten. Berlokasi di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen. Masjid ini memiliki ciri khas pada menaranya yang sangat mirip dengan bangunan mercusuar. Terbuat dari batu bata dengan ketinggian sekitar 24 meter. Untuk mencapai ujung menara harus menaiki 83 buah anak tangga dengan lorong yang hanya bisa dilewati satu orang saja. Menara Masjid Agung Banten ini dulu merupakan tempat Bilal untuk mengumandangkan azan. Selain itu, menara ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan menara pengawas pada masa peperangan dulu. Karena jarak laut dari sini hanya sekitar 1,5 km. Kekhasan lain dari Masjid Agung Banten adalah bentuk atap bangunan yang bertumpuk 5 mirip pagoda dan mengerucut ke atas. Arsiteknya adalah seorang Cina bernama Cek Bancut. Masjid Agung Banten juga memiliki pavilion tambahan di sisi selatannya yang disebut Piamah. Berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda yang dirancang Hendrik Lucas Kardel. Sebenarnya ada beberapa orang Belanda yang mengusulkan ide pembuatannya. Artinya di situ saya katakan terdapat beberapa orang Belanda ya. Terus kemudian dia memberikan ide mengenai konstruksi bangunan. Karena apa? Karena pada waktu itu bangunan-bangunan yang berada di Indonesia itu notabene tidak bertahan lama gitu ya. Harus ada yang namanya proses bagaimana bangunan ini tidak menjadi istilahnya rusak. Dahulu, sebagai penentu masuknya waktu sholat ditentukan dengan istiwa. Istiwa adalah alat penunjuk waktu sholat yang berpedoman pada bayangan sinar matahari. Atap yang berbentuk limasan konon melambangkan rukun Islam. Sedangkan 6 pintu di bangunan timur masjid melambangkan rukun iman. Sebuah mimbar dengan pola hias khas Cina ada di bagian dalam masjid. Proses percampuran budaya lokal dengan budaya yang datang dari luar nampak jelas terasa. Sumber air untuk keperluan berwudu yang disebut sumur Zam-Zam sampai sekarang masih dikeramatkan. Para peziarah yang datang seringkali memanfaatkan airnya karena dianggap membawa keberkahan. Secara umum rata-rata itu sumber air sumur di Banten itu asin karena letaknya sangat dekat dengan pantai atau laut. Namun keberadaan sumur yang ada di Masjid Agung Banten, di sana airnya tawar. Kompleks pemakaman Sultan Banten beserta kerabatnya ada di bagian selatan masjid. Lokasi antara masjid dan Keraton Surosowan dibatasi alun-alun sebagai ruang terbuka publik. Pola-pola yang ada sepertinya masih mewarisi konsep tata kelola wilayah dari masa lalu. Pak, bagaimana sih pola letak tata ruang di Banten Lama ini? Banten Lama ini kan konsep Islam, meskipun ada beberapa tinggalan yang menyatu. Nah, konsep Islam sampai sekarang pun masih berlaku, yaitu ada keraton Surosowan, kemudian ada masjid, berdiri ini ada alun-alun. Nah, ini dikelilingi oleh kanal-kanal ini yang mengelilingi pada waktu itu. Ya, di situ ada jembatan rantai pada waktu ini rame dibuka, kemudian ditutup, seperti Sungai Musi pada saat
sekarang itu. Masjid Agung Banten yang berdiri kokoh hingga sekarang menjadi bukti tingginya peradaban Islam di masa lalu. Benteng Spelwijk yang terletak di Kampung Pamarican, sebelah barat laut Keraton Surosowan, adalah simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kekuasaan Sultan Haji, putra Sultan Ageng Tirtayasa yang memihak kepada Belanda. Pembangunan Benteng Spelwijk sejatinya adalah bentuk balas jasa Sultan Haji setelah sukses menggantikan ayahnya. Benteng Spelwijk berdenah persegi panjang. Setiap sudutnya berbentuk bastion. Nama Spelwijk sendiri diambil dari nama Gubernur Jenderal VOC, yaitu Cornelis Jan Spelman. Kemegahan bangunan masih terlihat pada dinding bangunannya yang terbuat dari batu, pasir, dan kapur. Berdiri tegak setinggi 3 meter dan dikelilingi parit seluas 10 meter. Hal ini dimaksudkan agar benteng sulit ditembus oleh musuh. Pendirian benteng di pesisir pantai dan dekat dengan Keraton Surosowan merupakan langkah cerdik Belanda untuk mengontrol dan mengawasi Kesultanan Banten. Benteng juga dibangun untuk menghalau musuh yang datang dari laut, terutama bangsa-bangsa Eropa lainnya yang memiliki kepentingan dagang dan politik dengan Banten. Benteng itu sebenarnya dibuat dengan tujuan adalah untuk menyulitkan seseorang atau menyulitkan para prajurit-prajurit yang ingin menyerang ke sana, karena yang ditakutkan Belanda itu bukan Banten sebenarnya, tetapi oleh bangsa Eropa yang lain yang melakukan penyerangan ke sini. Benteng Spelwijk dengan sudut-sudut berbentuk intan yang disebut bastion. Jendela meriam, ruang jaga, dan ruang bawah tanah. Benteng ini juga memiliki parit keliling dengan ketebalan 1,5 sampai 2 meter sebagai pertahanan di luar benteng. Pembagian ruang utama benteng terdiri dari kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan bangunan gereja. Semuanya sekarang tinggal reruntuhannya saja. Apakah benteng ini merupakan simbol bahwa dulu Belanda pernah menguasai Banten? Tidak. Jadi Belanda saya tekankan tidak pernah menguasai Banten. Jadi justru ini sebenarnya Belanda pernah membantu untuk Sultan Banten. Nah, ini adalah merupakan negosiasi bahwa Belanda atas bantuannya diberi tanah ini. Lalu selain digunakan untuk benteng pertahanan, benteng ini tuh memiliki fungsi apa lagi, Pak? Jadi ini di samping adalah benteng pertahanan untuk Belanda menghadap ke laut, tapi juga digunakan fungsi adalah untuk menyimpan peralatan senjata atau mesiu. Juga ini adalah ada ruang komandan, juga ada ruang untuk kesehatan di sini. Jadi memang ada multifungsi. Perjalanan saya mengunjungi titik peradaban di kawasan Banten Lama membuka mata saya akan pentingnya persatuan sebuah bangsa. Jangan ada celah untuk perpecahan, sehingga kita tidak mudah diadu domba lawan atas iming-iming uang dan kekuasaan. Suatu sejarah itu suatu pembelajaran, baik itu hal-hal yang merugikan maupun yang sifatnya hal yang baik. Tentunya yang baik itu dilanjutkan sebagai suatu inspirasi, kemudian yang buruk untuk sebagai cermin pembelajaran sehingga kelak nanti tidak terulang kembali. Peradaban Islam masa Kesultanan Banten membuat saya banyak belajar. Sayang jika tidak terurus dan tersisih di telan zaman. Bagaimanapun, sejarah masa lalu adalah bagian dari masa depan yang seharusnya tidak dihilangkan.